Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVmu yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang menyaksikan acara kolak ini dari saluran TVmu ataupun juga dari channel YouTube. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Dan di awal perjumpaan kita kali ini, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Bunga seruni kuning keemasan, mekar merekah di taman kota. Jumpa lagi dalam Tadarus Ramadan untuk menambah wawasan agama. Baik pemirsa, kolak kali ini hadir dengan edisi khusus yaitu Tadarus Ramadan, di mana kita akan membahas tema-tema populer dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan. Serta kita juga akan mengkaji peristiwa penting dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Sehat Alhamdulillah ya, Prof? baik, sehat walafiat. Alhamdulillah Prof. Dan senang sekali Prof, kita bisa kembali menyapa pemirsa TVmu di bulan Ramadan ini Prof. Dan kali ini temanya sangat unik sekali nih Prof, yaitu Yawn Society. Nah ini pemirsa kalau boleh diketahui, yawn ini kan artinya mengantuk ya Prof ya. Iya, menguap. Nah, menguap gitu ya. Masyarakat yang mengantuk, masyarakat yang menguap, atau apa nih, apa masyarakat yang malas gini? Ini saya juga penasaran nih pemirsa. Iya, Untuk itu betul. silakan nih Prof. Ya, dalam bahasa Prof. Inggris kan yawn itu kan artinya menguap ya, mengantuk. Iya, menguap, mengantuk. Tapi ini bisa berlaku untuk manusia, bisa untuk binatang gitu kan, ya, makhluk hidup. Itu kan ada yang memang ya kalau capek itu kan ngantuk gitu ngantuk, ya. Kadang-kadang habis makan banyak, misalnya sekarang habis makan sahur atau habis berbuka ya makannya kebanyakan terus ngantuk gitu. Habis bekerja capek, kemudian istirahat ngantuk, kemudian menguap. Itu kan proses-proses fisiologis yang biasa dan itu memang ya dialami oleh semua kita ya, semua kita. Karena itu maka ya kalau udah capek gitu kan nggak ada obat kecuali tidur. Kadang-kadang orang sudah ngantuk itu didoping ya dengan apa vitamin-vitamin tertentu gitu. Ya bagus juga dengan vitamin, tapi kadang-kadang bisa didoping dengan ya mengkonsumsi obat-obat tertentu yang membuat kita ini menjadi malah justru tidak sehat gitu ya. Dan kalau resep yang memang paling mudah ya kalau sudah capek istirahat ya tidur. Obat yang paling mujarab itu gitu, atau tidur gitu kan gitu. Tapi kan tidak berarti kita harus tidur melulu kan. Kadang-kadang juga masa di sedang forum umum itu kita menguap kan nggak sopan juga gitu. Tapi bisa juga kan kalau masa Ramadan ini tarwehnya sambil nguap-nguap itu ngimami, kemudian tiba-tiba kok berhenti lama, ternyata imamnya menguap gitu. Justru imamnya menguap. Kalau makmum menguap sih mungkin nggak masalah kalau dia nggak baca ya. Ini imamnya menguap wah repot itu kan, karena itu biasanya ya sebelum sholat itu ya jangan kebanyakan makan dulu lah, walaupun udah lapar seharian kita menahan dahaga ya, kemudian nggak makan kita lapar ya jangan kemudian begitu sudah tiba waktunya terus ngebut begitu sehingga kekenyangan terus kemudian waktunya sholat kita malah mengantuk ya. Yawn itu kan artinya mengantuk itu, dan itu memang ya kalau sudah istirahat memang ada proses ya kita recovery menjadi lebih baik lagi. Dan memang ada yang mengartikan yawn itu malas gitu, lazy ya, malas. Tapi juga pengertiannya bisa berarti ya unik saja, unik gitu kan, unik. Tapi juga ada yang menyebut loh, yawn itu kan ini nama grup musik gitu. Nama grup musik itu yawn, sampai ketika Yawn Society itu nanti dicari di Google ya, itu nanti ketemunya itu adalah fans ya, para penggemar dari grup musik yang namanya yawn itu gitu. Lagu-lagunya menarik itu, unik-unik lagu-lagunya itu. Tetapi yang saya maksud dengan yawn ini adalah sebuah gerakan gitu atau sekelompok orang yang mereka itu memilih hidup sederhana walaupun mereka itu orang-orang yang bergelimang harta. Mereka memilih hidup hemat walaupun dia mungkin bisa berbelanja dan mengkonsumsi sesuatu dalam jumlah yang banyak.
Sehingga istilah Yon Society ini adalah sebuah komunitas gitu, yang memang mereka ini berhimpun dan kemudian melakukan berbagai macam gerakan untuk mereka bisa berbagi kepada sesama. Gitu. Dan ini memang sebuah bentuk gerakan kedermawanan. Gerakan kedermawanan. Jadi dalam kelompok Yon Society itu cirinya ada 4 ya, cirinya ada 4. Pertama, mereka ini kelompok-kelompok muda ya, kelompok-kelompok muda yang ya, Prof, ya enggak milenial tapi juga kelompok yang berusia di bawah 50 atau 60 tahun lah gitu. Itu kan masih kelompok usia muda ya, kelompok muda gitu. Yang kedua, mereka ini orang-orang yang sukses terutama dalam bidang bisnis gitu. Tetapi mereka ini sukses bukan karena old money. Karena old money itu karena warisan orang tuanya. Jadi bukan karena orang tuanya itu kaya raya, nenek moyangnya kaya raya, tajir begitu. Kemudian dapat warisan yang banyak, yang dengan itu kemudian dia menjadi kaya. Jadi kayanya itu karena dia memang berusaha. Dia merintis karirnya itu dari bawah ya, dari bawah ya, from zero gitu. Dan kemudian yang ketiga, mereka ini orang-orang yang memilih hidup sederhana, memilih hidup sederhana. Jadi ya bajunya tidak yang bermerek gitu ya, sepatunya tidak yang bermerek gitu. Dia bisa beli, bukan tidak bisa beli. Dia bisa beli, hanya memilih untuk tapi sederhana. Memilih membeli yang memang harganya itu murah gitu, memilih sederhana. Jarang nih Prof ya. Makanya dia tadi disebut orang yang unik tadi gitu. Tadi ya. Orang yang unik itu tampilannya nggak menggambarkan dia tuh orang kaya gitu. Mungkin tasnya juga tas yang harga murah gitu kan gitu. Nah, tinggal di hotel gitu, dia bisa tinggal di hotel bintang 5 gitu ya. Atau mungkin hotel bintang 7 gitu, atau hotel bintang 9. Pokoknya di atasnya gitu. Bintang 5. Tapi dia memilih, walaupun dia bisa tinggal di hotel bintang 5, dia mungkin karena bepergiannya waktu singkat, kemudian tidak banyak bawa barang-barang, mungkin dia pilih tidur di hotel yang budget hotel, yang murah, yang memang di situ ya untuk tinggal sebentar. Kalau perlu malah tidur di hotel yang disebutnya dengan hotel B&B ya. B&B ya. B&B itu hanya ada bed and breakfast itu kan sangat sederhana tidur itu kan. Biasanya kalau kita di bandara transit gitu kan, itu kan tidur di hotel B&B gitu. Saya pernah waktu bepergian ke Amerika pertama kali itu saya transit dari Tokyo Narita di San Francisco untuk connect penerbangan ke Ohio itu. Saya harus tinggal di hotel B&B hanya bed and breakfast saja. Hotelnya kecil, sederhana gitu. Adanya ya cuma tempat tidur, mandi sederhana, kemudian hanya ada ya bread saja, roti sama. Tapi itu populer sekarang, Prof. Ya populer di kalangan anak-anak muda begitu, hotel B&B untuk itu kan. traveling hemat. Ya itu, betul. Prof. Nah, itu ciri dari orang tadi Yon Society itu. Nah, yang keempat cirinya dia itu berharta, hidup sederhana, tetapi dia kemudian menyisihkan hartanya itu untuk membangun berbagai macam gerakan sosial gitu. Misalnya dia mendirikan yayasan untuk memberikan layanan kesehatan atau memberikan beasiswa atau bentuk-bentuk lain yang sifatnya itu sosial. Sifatnya itu bukan untuk yang berorientasi bisnis, tapi berorientasi untuk bagaimana bisa berbagi, memberdayakan, membantu orang lain yang memerlukan. Itu kira-kira ciri dari Yon Society seperti itu. Ini menarik sekali karena ternyata Yon Society adalah komunitas unik nih yang ingin dibahas oleh Prof ya, di mana betul, unik itu dia. Iya, karena disebut Yon karena dia unik. Karena gitu. unik, karena sebenarnya mereka ini nih kaya, bahkan kaya raya ya Prof ya. Tapi mereka memilih hidup sederhana gitu, yang mana mungkin orang-orang yang di bawah mereka justru lebih menonjolkan kemewahan seperti itu ya Prof ya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih mendalam lagi ya Prof ya di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam edisi khusus Kolak, yaitu Tadarus Ramadan. Kita kali ini membahas mengenai Yon Society, di mana ini adalah sekumpulan komunitas unik ya Prof ya.
Kumpulan orang-orang yang sukses, dalam artian juga sukses secara materi, kaya raya, namun gemar berbagi dan hidup bersahaja. Nah, ini bagaimana Prof? Apa yang bisa kita contoh nih dari mereka nih? Ya misalnya begini, ini contoh saja ya. Ya misalnya dulu kan sempat ini agak tren beberapa tahun yang lalu di Amerika. Misalnya ada seorang namanya Bill Gates ya. Saya kira semua kita para pemirsa juga kenal ya Bill Gates, pemilik Microsoft itu. Itu kan terkenal dia sebagai pionir dan juga sebagai tokoh dalam Young Society ini. Bill Gates itu kan pernah beberapa saat dinobatkan menjadi orang terkaya sedunia kan, orang sedunia gitu. Dan dia kan di mana-mana tampilnya kan sederhana. Kan, tampilnya sederhana, kemudian anaknya nggak diberi warisan yang banyak kan, anaknya kan diberi warisan yang banyak itu nggak diberikan ya seperlunya aja untuk kepentingan dia pendidikan dan seterusnya itu. Dan kemudian kan dia mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation kan, ya sebuah yayasan yang diatasnamakan dia dan istrinya, Melinda itu kan istrinya, yang memang diantara kegiatan dari yayasan ini adalah tadi memberikan beasiswa, bantuan kesehatan untuk misalnya anak-anak di Afrika atau negara-negara lain yang memerlukan bantuan sosial dan kemanusiaan, atau dana-dana untuk kepentingan perdamaian gitu kan, gitu. Itu kan contoh gitu. Di dunia Islam itu ada seorang namanya, mungkin Vini atau pemirsa pernah dengar di Arab itu kan ada namanya Bank Ar-Rajhi ya. Ar-Rajhi Bank itu kan bank pemerintah itu kan, bank pemerintah di Arab. Tapi itu juga ada seorang namanya Ar-Rajhi itu. Dia seorang yang salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Salah satu orang terkaya di Arab Saudi, dan dia punya banyak sekali bisnis gitu. Kemudian dia memilih hidup sederhana, memilih hidup sederhana, tetapi kemudian dia membantu banyak sekali kegiatan amal di kalangan umat Islam ya. Ada satu masjid di Arab itu yang dia bangun, itu ada yang menyebut itu masjid yang terbesar ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah masjidnya dia itu. Masjidnya dia, gitu. Masya Allah. Ya. Dan ini masjid yang sangat unik. Jadi di masjid itu ada beberapa lantai gitu, yang di setiap lantai itu nanti khutbahnya itu ada simultaneous interpreter. Nah, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa menurut bahasa jamaahnya. Kan kalau kita misalnya mengikuti khutbah di Arab Saudi kan nggak paham bahasa juga Arab, karena bahasa Arab ya. Saya nggak paham, mungkin Vini paham. Nggak paham justru, Prabukti yang paham. Atau misalnya jamaah ini para pemirsa ini paham juga. Nah dia sediakan itu, gitu. Bahkan dia bangun perpustakaan juga di situ. Nah dia sendiri hidup dengan sangat sederhana, berpakaian dengan sangat sederhana, hidup dengan sangat sederhana, tapi banyak berderma. Dan itu yang dalam contoh yang tadi kita sebut sebagai orang-orang yang secara gerakan sosial namanya Young Society itu. Gitu. Nah orang-orang seperti ini memang unik kan. Umumnya orang itu kalau dia mampu ya nginep di hotel yang berbintang dong, gitu kan. Itu beli mobil juga yang mewah gitu. Jangan cuma mobil yang harganya berapa gitu, tapi kalau bisa ya keluaran terbaru yang harganya berapa puluh miliar gitu kan, sehingga begitu lewat itu wah ini orang kaya, ini orang tajir gitu. Justru ingin memamerkannya biasanya. Ya, nah orang seperti ini dia enggak, dia sederhana aja, tampilnya sederhana. Jadi kalau misalnya dia sedang jalan itu orang nggak ngerti kalau dia itu orang yang sesungguhnya sangat the have ya, sangat kaya gitu. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya yang kadang-kadang dalam kehidupannya dia itu altruistik. Altruistik itu artinya orang yang kadang-kadang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri gitu. Dan di Muhammadiyah sebenarnya ada banyak loh orang yang seperti itu. Ada banyak di Muhammadiyah itu. Nah, jadi misalnya ada seorang yang ya kaya raya tapi hidupnya sederhana ya, banyak bantu kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, mendirikan amal usaha gitu kan, dan itu mereka kadang-kadang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri gitu. Saya pernah beberapa waktu yang lalu ke Jogja ya, menghadiri sebuah acara peresmian masjid di salah satu cabang di Jogja. Itu ada seorang ibu yang dia itu
mewakafkan tanah untuk masjid, yang tanah itu sebenarnya tanah rumahnya, yang dengan itu dia nggak punya rumah itu. Ya, dia memilih Allah. tinggal bersama anaknya gitu. Karena apa ya, sudah tinggal seorang diri, kenapa mesti harus di situ? Ya udah dia diwakafkan rumahnya itu untuk pembangunan masjid dan dia sendiri tinggal bersama anaknya. Ya, ada seorang ibu di Tegal, saya sering ceritakan ini kan, bagaimana dia itu menyisihkan harta ya untuk membangun sebuah pondok Muhammadiyah boarding school. Itu nilainya berapa puluh M gitu. Itu dia selesaikan sendiri dengan uangnya itu karena dia ingin untuk bisa berbagi dengan yang lain dan untuk mencari bekal akhirat itu. Dan ada banyak yang begitu ya, hamba Allah yang dengan hartanya itu dia hidup sederhana, kemudian membangunkan rumah sakit untuk Muhammadiyah yang harganya puluhan miliar, masjid untuk Muhammadiyah puluhan miliar. Nah, orang-orang begini ini kan orang-orang yang tadi saya sebut dengan Ion Society itu. Orang-orang yang unik. Ya hidupnya sederhana, tampilannya sederhana, mungkin mobilnya juga mobil-mobil yang mobil sejuta umat itu ya. Sehingga bisa jadi ketika kita bertemu dengan orang yang seperti kita nggak tahu nih Prof ya, kalau dia itu sebenarnya orang yang sangat kaya gitu. Mungkin HP-nya juga HP jadul gitu ya, HP jadul yang nggak banyak fasilitasnya gitu. Dan orang seperti ini dia menikmati kehidupan itu dengan cara dia berbagi. Jadi kenikmatan dia itu ketika bisa memberi kepada orang lain, bukan ketika menerima dari orang lain. Itu apalagi malah ada orang yang berbagi ketika mengambil hak orang lain. Itu kan repot juga itu. Karena itu maka kita perlu sebenarnya ya mencontoh orang-orang yang seperti ini kan, yang memang mereka itu hidup sederhana. Pada saat dia menjadi orang yang berpunya gitu, dia membatasi diri untuk tidak berlebih-lebihan. Pada saat dia sebenarnya bisa membeli sesuatu, dan kemudian dia memilih tampil hidup sederhana dengan segala konsekuensinya untuk bisa membantu orang yang lain yang memang masih membutuhkan uluran tangan dari kita semua gitu. Luar biasa, ini benar-benar suatu panutan sekali yang bisa dan patut kita contoh ya Prof, terutama khususnya untuk generasi muda. Nah sebenarnya tadi Prof juga katakan di Muhammadiyah ini Ion Society ini unik, tapi sebenarnya di Muhammadiyah ini banyak ya Prof ya? Banyak. Dan dengan kita bergabung mungkin dengan sekeliling kita yang seperti itu, kita juga bisa ikut. Ya makanya kan di beberapa saat yang lalu kan ada survei kan, Indonesia itu kan negara yang paling dermawan sedunia. Tapi kemudian di Indonesia ini Muhammadiyah itu adalah orang-orang dan organisasi yang juga paling dermawan se-Indonesia gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Itu karena banyak orang-orang yang tadi berjiwa altruistik, kemudian mungkin bisa kita kategorikan dalam level tertentu itu sebagai komunitas namanya Ion Society itu. Baik Prof, ini kita akan lanjutkan kembali Prof, namun kita jeda sejenak ya Prof ya. Pemirsa, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana. Usai jeda yang berikut ini kami akan kembali lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus yaitu Tadarus Ramadan. Kita kali ini membahas tema yang sangat unik pemirsa, yaitu mengenai Ion Society ya Prof Mukti ya. Nah Prof, ini bisa dijelaskan juga lagi Prof, bagaimana nih agar kita bisa menumbuhkan sikap seperti itu Prof, agar tidak tidak mementingkan diri sendiri. Ion Society ini kan orang yang mampu, bahkan kaya raya, namun dia bahkan lebih mementingkan untuk orang lain begitu ya, berbagi dengan orang lain dibandingkan demi memuaskan dirinya untuk bermewah-mewahan. Seperti itu ya Prof ya. Ya, karena itu memang harus dipahami bahwa dia harus menjadi orang yang sufi ya. Sufi, bukan suka film ya. Sufi yang hidup tasawuf, itu hidup sederhana ya. Nah, kan tasawuf itu kan dalam sejarahnya kan disebut orang yang hidup sederhana, tinggalnya selalu di dekat Masjid Nabawi, pakainya dari wool gitu. Nah, wool itu kalau dalam masyarakat Arab dulu itu pakaian yang murah, kalau sini kan pakaian yang mahal yang dari wool itu ya. Ya, dan mereka itu lebih mementingkan kebersihan hati kan, dengan berusaha untuk bagaimana hartanya diperoleh dengan cara yang halal, ditasarufkan dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi sebanyak mungkin umat manusia. Tetapi memang Islam itu kan mengajari kita untuk menjadi orang yang dermawan tapi tidak berlebih-lebihan juga gitu. Di dalam surat Al-Furqan ya, itu kan dijelaskan tentang
karakteristik hamba Allah yang Maha Rahman, ibadur Rahman itu. Nah, di antara cirinya itu kan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama itu. Orang-orang yang kalau dia itu berinfak itu enggak boros-boros, enggak terlalu boros itu. Jangan karena dermawan kemudian semuanya diberikan. Yang ya kan, dan juga jangan terlalu sedikit juga gitu. Jangan terlalu sedikit, tetapi dia mencari jalan tengah di dalam dia itu berinfak. Nah, karena itu kita sebenarnya memang ya harus menyisihkan sebagian harta yang kita miliki ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga kita gitu. Jangan sampai karena semua kita sedekahkan terus malah kita jadi penerima sedekah. Jadi kita kekurangan gitu. Ya Prof ya. Iya, jadi saya termasuk tidak terlalu setuju ketika dulu sempat ada ya ustadz tertentu yang kalau kamu ingin rezekinya berlimpah silahkan buka dompetnya, kemudian semua yang di dompet diinfakkan itu kan. Nah, nanti kalau dia harus naik angkot duitnya dari mana kalau semuanya diinfakkan? Kan harus disisakan untuk dia itu naik angkutan atau untuk kepentingan dia makan gitu kan. Karena apa? Ya tadi disebutkan di dalam Al-Quran, jangan boros itu. Sedekah sih sedekah, tapi jangan boros itu. Tapi juga jangan terlalu pelit itu. Kalau sedekah yang diberikan itu selalu pati murah. Nggak pernah sedekah Soekarno Hatta. Pati murah uang 1.000 yang lama itu kan gambarnya pati murah gitu. Udah lusuh gitu ya. Kemudian bau macam-macam gitu. Nggak boleh begitu kan. Ketika ada kotak amal lewat yang muncul pati murah terus itu, Soekarno Hattanya nggak ada gitu, atau Juandanya nggak ada gitu. Berat gitu rasanya. Iya itu nanti kalau yang ada pati murah terus takmirnya lama-lama takut juga itu buka, waduh ini pedang terus yang keluar itu. Tapi kalau yang begitu dibuka itu yang muncul Soekarno Hatta kan takmirnya senang, wah ikut senyum itu kan, senyumnya Soekarno Hatta itu membuat takmirnya tersenyum juga, atau senyumnya Juanda takmirnya tersenyum. Ah itu maknanya apa ya? Kalau memang kita tuh punya, ya jangan pati murah terus dong, meningkat dikit lah gitu kan, meningkat ya, ke Soekarno, atau kalau enggak ya Juanda gitu. Nah itu maksudnya kita itu memang ya harus berhemat, harus berbagi, tapi juga jangan berlebih-lebihan gitu. Sehingga karena itu di dalam ayat yang lain juga disebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqmuta malumam mahsura itu. Jadi jangan kamu belenggu tangan kamu itu memegangi tengkukmu, maksudnya jangan terlalu pelit gitu. Tapi juga jangan kamu longgar-longgarkan secara berlebih-lebihan, karena dengan itu nanti kamu menjadi menyesal gitu. Karena itu di dalam ibadah kan kita nggak boleh maksa juga kan. Misalnya orang haji itu jangan maksa, kalau mau belum mampu ya tidak ada kewajiban, karena man istata'a ilaihi sabila. Jadi jangan sampai karena ingin berhaji terus semua sawah ladangnya dijual gitu kan. Nanti jadi menyesal. Iya, ya kan jadi menyesal kan itu. Makanya kalau di kampung itu ada istilah namanya haji wahyu. Wahyu itu sawahnya payu, maksudnya sawahnya laku. Itu karena mau dijual semuanya, padahal kehidupan dia mata pencariannya dari sawah itu. Itu atau ada haji mansur itu, halamannya digusur. Untuk ya itu ya jangan begitu gitu. Kalau memang belum mampu jangan dipaksa. Tetapi kalau memang mampu ya jangan menunda gitu. Nah, itu kan maksudnya kita juga harus hidup yang modest ya. Ya hidup yang modest ya, bukan modis gitu. Beda kan itu. Beda ya, beda huruf tapi beda makna. Iya, kalau modis itu kan gaya kan, gaya modis gitu. Kalau modest itu artinya ya yang wajar-wajar saja, moderat-moderat saja gitu. Jangan ketika kaya terlihat begitu glamor gitu kan, gitu. Tapi begitu sedang miskin kayak ban kempes gitu. Kayak ban kempes penyok gitu. Kemudian nggak berdaya gitu, jangan begitu juga. Jadi karena kempes kemudian kayak orang ngantuk itu ya gitu, nggak boleh begitu. Sehingga karena itu Islam mengajari kita untuk bagaimana kita ini tadi balik lagi, sedekah kita itu harus sedekah-sedekah yang memang dia punya nilai yang lebih luas pemanfaatannya gitu kan. Jadi karena itu maka menurut saya ya bangun masjid penting, bangun sekolahan juga penting, bangun rumah sakit juga penting. Karena di umat ini kadang-kadang kalau ada sumbangan untuk sekolah itu nggak mau gitu, alasannya apa? Nggak ada dalilnya gitu. Tapi masjid mau, bagus juga. Jangan sampai masjid enggak, sekolah juga enggak. Tetapi malah
disumbangkan untuk hal-hal lain yang untuk kepentingan maksiat, itu kan nggak bagus juga. Sehingga karena itu terkait dengan Yon Society itu alokasinya itu untuk hal-hal yang produktif tadi gitu, produktif ya. Misalnya membantu rumah sakit kan bagus kan gitu, kita bisa kan membantu rumah sakit. Karena pernah Vidi saya ke satu daerah gitu diundang untuk menghimpun dana pembangunan sekolah. Nah, sepanjang jalan dari bandara menuju ke lokasi itu, panitia ini menyampaikan ke saya arahnya adalah menghimpun dana pembangunan madrasah. Tapi masyarakat di daerah itu tidak peduli, itu susah kalau dimintai dana untuk bangun madrasah. Alasannya apa? Nggak ada hadisnya gitu. Tapi kalau bangun masjid itu semangat, itu karena ada dalilnya kan, mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Jadi gampang itu menghimpun dana masjid. Tapi kalau sekolah nggak ada gitu. Mambana madrasatan banallahu lahu baitan fil jannah kan nggak ada gitu. Nah, sampai panitianya bilang ke saya, ya Mas Muti ada nggak ya dalil yang menjelaskan kalau orang nyumbang di madrasah itu dia dibangunkan rumah di surga seperti masjid? Setahu saya nggak ada. Ya nanti dibuatkan lah misalnya. Lo hadis kok suruh buat kan nggak bisa juga. Nggak boleh kita buat hadis palsu kan nggak boleh. Tetapi bisa dijelaskan bahwa penting mana membangun masjid dengan membangun generasi masjid. Ya kan? Masjid dibangun bagus. Tapi generasi masjidnya tidak ada kan kosong masjid itu. Iya, betul. Jadi menurut saya harus seimbang ya. Masjidnya memang kita bangun bagus, jangan sampai juga masjid itu lebih jelek daripada rumah kita, malu juga kan gitu. Betul. Jadi kita punya rumah megah tapi masjidnya sendiri jelek. Jadi kita bangun masjid itu yang bagus karena itu juga cermin dari kekuatan iman kita dan bagian dari cermin keunggulan peradaban Islam. Tapi juga kemudian bangun lembaga pendidikan yang baik itu juga penting karena itu bagian dari membangun generasi masjid. Nah, bagaimana bisa kita membangun generasi masjid kalau sekolahnya tidak bermutu, gedungnya reot itu kan, guru-gurunya sudah peot. Guru-gurunya peot maksudnya apa? Ya, guru-gurunya harusnya lebih tampilannya nggak meyakinkan gitu. Jadi dia sederhana bukan karena dia orang kaya, memang dia nggak kuat beli baju. Ya jangan juga kalau guru-guru itu terlalu sederhana, nggak berwibawa di mata muridnya gitu kan. Sehingga kita memang ya harus tampil yang mendatangkan wibawa di hadapan murid-murid kita itu. Nah, sehingga karena itu maka Yon Society ini menjadi sebuah gerakan yang sesungguhnya di dalam Islam itu juga ada tradisinya dan ada tuntunannya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi inilah banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yon Society. Di antaranya tadi adalah bahwa dalam hal kita berbagi, kita juga harus penting untuk melihat tadi berbagi dalam segi pendidikan ya Prof ya. Jangan hanya kita terpaku pada dalil sehingga menjadi apa ya, mempersempit ruang gerak kita untuk berbagi. Karena kalau nggak ada dalilnya nggak mau nih bantu madrasah atau sekolah dibangun. Padahal mempersiapkan generasi masjid itu juga tidak kalah penting dengan membangun masjid ya Prof ya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang Prof sampaikan dari Yon Society ini bisa memberikan pencerahan yang luar biasa dan juga manfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih Prof Mukti. Sehat selalu Prof ya. Iya, amin, amin. Amin. Ya, dan pemirsa, terima kasih juga telah menyaksikan acara Kolak Tadarus Ramadan dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara pemirsa. Maka izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun pemirsa. Burung pipit terbang tinggi, menari-nari di tengah awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi kita di lain kesempatan. Saya Vini Oliani bersama dengan Prof Mukti juga rekan-rekan yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri dulu pemirsa. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.